said that you always been like that. See me making waves and you don't like that. Driving through your puddles going splish splash. Splash, splash, splash. Stressing over nothing, baby, relax. Hai, saya Ega Sapitri, NIM 2018-133-023. Hai, nama saya Inggit Kartika, NIM 2018-1330-07. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Apakah ada yang tahu apa itu mitigasi bencana? Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jenis-jenis mitigasi. 1. Mitigasi struktural. Mitigasi ini merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak bencana selain cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologisnya. Konteks bencana. 1. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau keserangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. 2. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. 3. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Apakah ada yang tahu macam-macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Macam-macam bencana alam. 1. Banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. 2. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang menciptakan gelombang seismik. 3. Gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi ketika endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. 4. Tsunami. Tsunami merupakan perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. 5. Tanah longsor. Longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis dan tipe. Bencana alam ternyata dikelompokkan menjadi dua macam. Ada yang tahu apa saja itu? Bencana alam dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim, umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. 2. Bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Selanjutnya, siklus mitigasi bencana. 1. Tahap pencegahan dan mitigasi. Pada tahap ini dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Yang kedua, tahap kesiapsiagaan. Pada tahap ini dilakukan menjelang sebuah bencana yang akan terjadi. Yang ketiga, tahap
tanggap darurat. Pada tahap ini dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Yang keempat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap ini biasanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Nah, dari semua penjelasan yang sudah ditampilkan, apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari mitigasi bencana? Ayo kita jawab bersama-sama di kolom komentar ya.